Oleh karena itu kita berbicara mengenai firman Tuhan, yaitu church community, keluarga ilahi atau keluarga rohani maksud saya. Dan judul pada hari ini adalah Welcome to the Family. Oke. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki sebuah keluarga rohani. Dan setiap kita itu disambut, setiap kita diterima. Dan ajaibnya tadi, berbeda-beda tapi bisa nyatu saudara. Itu bukan kekuatan kita tapi itu anugerah Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat ke-22 sampai dengan 25. Ya, firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Saya undang untuk saudara kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bareng-bareng. Saya baca ayat 22, saudara 23, lalu kita berganti-gantian ya. 3, 2, 1. Karena itu, marilah kita menghadap Allah, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh, sebab Ia yang menjanjikannya. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Bapa di surga, kami ucap syukur hari ini. Biarlah kebenaran-Mu saja yang disampaikan kepada umat-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami dengan kebenaran dan damai sejahtera daripada Engkau. Dengan hikmat yang daripada Engkau. Engkau buka setiap hati dan pikiran. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi kalau saudara lihat dari apa yang kita baca. Ada 3 marilah. Dan 1 janganlah. Gitu. Dan dari kata 3 marilah ini. Kalau saudara lihat. Itu yang 1 adalah menuju kepada Tuhan. Marilah kita menghadap Dia. Yang 2 ayat berikutnya itu berbicara mengenai satu dengan yang lain. Ya, tetap berpegang teguh pada pengharapan dan kemudian saling menasehati. Dan 1 nasihat terakhir adalah janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bagian-bagian yang akan kita dengarkan pada hari ini. Dan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Penting saudara, kalau di dalam firman Tuhan apa yang diulang itu penting. Dan ini 3 kali, berarti sangat penting saudara. Nah mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Marilah kita datang dengan iman kepada Allah, ayat 22. Ini merupakan sebuah fondasi. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman, itu adalah fondasinya saudara. Yaitu keselamatan yang mempersatukan. Makanya tadi, kita berbeda-beda tapi bisa jalan bareng saudara. Itu yang ajaib di dalam keluarga Allah. Di mana keselamatan sudah diberikan kepada kita dan itu mempersatukan kita. Dan marilah kita datang dengan iman kepada Dia saudara. Nah ini yang luar biasa ketika saya mempelajari firman ini. Saudara, ada kata marilah di sini. Ini berbicara mengenai bukan individu. Tetapi ini jamak saudara. Ini berbicara mengenai kita semua. Tidak terkecuali. Itu kabar baik saudara. Tidak ada pilih kasih. Jadi kebenaran yang pertama itu bahwa Tuhan menerima kita semua. Dan kita adalah keluarga Allah. Firman Tuhan katakan Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah keluarga, bukan mengada-ada kita ngomong. Ini firman Tuhan yang katakan bahwa kita semua adalah anggota keluarga Allah. Katakan kiri kanannya, kita adalah keluarga. Iya, kita in the family. Kita ada di dalam sebuah keluarga rohani. Saudara, kita adalah sebuah keluarga di dalam Tuhan. Nah saudara, arti yang berikutnya yang penting adalah datang dengan iman kepada Tuhan. Marilah kita menghadap. Itu artinya apa saudara? Kita diterima, kita di welcome oleh Tuhan. Ya, ada akses yang terbuka saudara. Ada akses yang terbuka kepada hadirat Allah. Karena penebusan Kristus menunjukkan Tuhan itu menerima, me-welcome kita tanpa pilih kasih. Wow. Dia menerima kita. Welcome to the family.
Kata welcome di sini, Tuhan itu menerima kita saudara. Bukan orang dulu, tapi Tuhan itu menerima kita. Dia menerima kita karena darahnya sudah tercurah, darah anaknya sudah tercurah untuk kita. Nah saudara, oleh karena itu kalau Tuhan menerima kita apa adanya, ya, Dia memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini, kalau kita berdosa, kalau kita jatuh di dalam kesalahan, di dalam apapun yang tidak berkenan sesungguhnya kepada Tuhan, bukannya menjauh saudara, mari kita datang kepada Dia dengan iman. Amin saudara. Mari kita datang kepada Dia. Tipuan iblis berusaha membuat kita menjauhi Tuhan. Tipuan iblis memutarbalikkan pikiran kita bahwa kamu atau saya tidak berhak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Justru dari ayat itu datang dengan iman menghadap Allah. Amin saudara. Mari kita datang kepada Dia dengan iman. Jadi penebusan Kristus membuat siapapun yang percaya dapat datang kepada Dia kapanpun saudara. Kita tidak datang kepada Allah karena kita layak, tetapi karena Kristus telah membuat kita layak. Sehingga kita yang percaya sama-sama diterima oleh Tuhan. Sudah sewajarnya saudara, kita menerima satu sama lain dalam keluarga rohani. Bagaimanapun perbedaan kita, bagaimanapun jauhnya pengertian kita, mungkin cara berpikir kita berbeda, tetapi sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita menerima satu sama lain sebab Tuhan sudah menerima kita. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, ini kabar baik saudara buat kita semua. Welcome to the family, artinya Tuhan menyambut dan menerima kita tanpa pilih kasih. Welcome to the family artinya kita saling menyambut dan menerima satu sama lain. Welcome to the family. Kali ini penekannya adalah family-nya saudara. Kalau tadi welcome-nya. Kita adalah keluarga rohani yang bukan dipersatukan oleh kesamaan budaya, etnis, atau status, tetapi dipersatukan oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kristus sudah menyatukan kita oleh darahnya. Kristus sudah membuat kita yang jauh, yang tidak ada hubungannya, menjadi dekat dan sesungguhnya tidak terpisahkan saudara. Tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan dan juga tidak ada yang memisahkan kita sebetulnya dari satu dengan yang lain. Karena kita sudah dipersatukan dengan darahnya. Oleh penebusan Kristus kita sudah menjadi satu di dalam keluarga rohani. Welcome to the family. Family berikutnya adalah sebuah keluarga. Kita bicara mengenai sesuatu ikatan yang begitu kuat dan alkitabiah. Ide keluarga itu dari Tuhan saudara, bukan ide budaya. Makanya sejak kejadian Adam dan Hawa dikatakan bahwa Adam meninggalkan, ya laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Bukan pacarnya, bukan apapun juga. Istrinya saudara. Ini bicara mengenai pernikahan. Nah kalau bicara mengenai welcome to the family, ini kita bicara mengenai keluarga rohani. Ini ada sebuah komitmen di antara kita. Beberapa minggu lalu Pastor Yahya menyampaikan di dalam khotbahnya satu hal mengenai definisi tentang gereja saudara. Gereja sebagai kumpulan orang yang mengikatkan diri sebagai satu keluarga rohani dengan Tuhan Yesus sebagai dasar sekaligus kepala gereja. Itulah gereja. Ada kumpulan orang mengikatkan dirinya untuk bersatu, untuk sama-sama dan menjadikan Yesus yang adalah dasar dan kepala dari kumpulan itu. Itulah gereja saudara. Ada komitmen di situ. Ya, tanpa komitmen kehidupan kita tidak akan kemana-mana saudara. Kita tidak mungkin membiarkan diri kita membangun istana pasir. Bukan? Ya saudara ya, gak mungkin. Ya kita gak mau.
melakukan sesuatu yang sia-sia. Membangun sesuatu tapi tanpa komitmen, hancur saudara. Gak akan kemana-mana. Itulah gereja, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita dipersatukan oleh darah Kristus. Saudara, ini bagian yang pertama. Jadi saudara diterima oleh Tuhan dan saling menerima sesama keluarga, anggota keluarga. Bagian yang kedua, ya marilah kita teguh berpegang. Ini ayat yang ke-23 saudara. Marilah kita teguh berpegang kepada pengharapan. Ini merupakan sebuah kekuatan dari keluarga rohani. Kalau tadi dasar atau fondasi, kalau saat ini adalah kekuatan dari sebuah keluarga rohani, yaitu memiliki pengharapan yang tidak goyah saudara. Ada pengharapan yang teguh. Firman Tuhan dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Hal pertama dari ayat ini adalah pentingnya kita memiliki pengharapan. Saudara, kita perlu memiliki pengharapan. Kalau tadi lagu tadi dikatakan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Tuhan akan datang kembali. Itulah pengharapan kita. Itu yang membuat kita rindu. Itu yang membuat kita terus melakukan kebenaran. Ketika kita digoda untuk melakukan dosa saudara, ingat saudara bahwa saudara punya pengharapan. Tuhan engkau akan datang. Bawa kehidupanku untuk engkau. Saudara, ketika saya digoda untuk melakukan hal yang tidak benar saudara, saya hanya ingat Tuhan akan datang menjemput saya. Saya tidak mau membiarkan diri saya tercemar. Saya biarkan kebenaran Tuhan dan saya biarkan bahwa janji itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Amin saudara. Itu menjadi pengharapan kita bahwa Tuhan suatu kali akan datang kepada kita. Kita perlu memegangnya saudara. Kata Yunaninya adalah katekomen. Berpegang berarti memegang erat sesuatu. Ya, tetapi ada juga nih yang berusaha mau merenggut. Jadi betul-betul saudara harus pegang dengan erat saudara. Ya, pegang teguh. Ini berbicara mengenai saudara memegang nilai-nilai kebenaran yang kita miliki. Konteksnya pada saat itu jemaat yang disebutkan di dalam kitab Ibrani ini, mereka sedang mengalami tekanan untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama, yaitu agama mereka Yahudi. Karena ini kitab Ibrani, ini adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, percaya Kristus, menjadi orang Kristen. Tapi saat itu mereka mendapat tekanan, mendapat angin-angin pengajaran yang sesat saudara. Dan mereka digoda untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Dan penulis Ibrani katakan berpegang teguh kepada pengharapan yang sudah engkau miliki. Pegang teguh saudara. Amin saudara. Pegang teguh. Kita terus berpegang kepada pengharapan kita. Pengharapan saudara itu masa yang sulit. Itu apa yang dihadapi oleh jemaat Ibrani ini. Pengharapan membuat komunitas itu tahan dalam penderitaan bersama saudara. Itu yang membuat kita kuat. Karena pengharapan yang sama akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu ada pengharapan yang kekal, yang pasti akan terjadi. Pengharapan itu penting di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Berikutnya adalah Viktor Frankl. Saya tampilkan di sini. Ini seorang psikolog Austria saudara. Dia seorang keturunan Yahudi, dia masuk kamp konsentrasi Auschwitz ya. Dia masuk ke situ, dia melihat, dia mengamati bahwa ini salah satu survivornya saudara. Ini salah satu orang yang keluar dari camp itu hidup-hidup. Dan dia mengamati bahwa orang yang melewati kesusahan yang berat itu bukan karena kuatnya saudara. Tapi karena mereka memiliki apa atau sesuatu yang dinantikan. Apakah itu orang yang dicintai, ataukah pekerjaan yang belum selesai, tapi intinya sebuah harapan. Itulah pentingnya harapan saudara. Itu dia tampilkan dengan sebuah buku yang akhirnya terkenal. Karena itu yang membuat dia melihat dan bahwa ketika dia amati, pengharapan itu demikian penting di dalam kehidupan kita. Nah berikutnya saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa dasar pengharapan kita itu perlu benar, yaitu kesetiaan Allah. Nah kalau tadi sebelum saya masuk lanjutkan, konteks daripada pengharapan kita di dalam kekristenan saudara, bahwa inilah
Kristus yang akan datang kedua kali, itulah yang menopang komunitas ini tetap berjalan. Gereja ini tetap jalan, saudara. Berikutnya, dasar pengharapan, yaitu kesetiaan Allah dan bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan saudara dan saya, tetapi mendasarkan itu kepada kesetiaan Allah. Pengharapan kita tidak teguh, tidak berdiri di atas keteguhan kita sendiri, melainkan akan janji Allah yang setia, saudara. Sebab dikatakan, Ia yang menjanjikannya adalah setia. Ini adalah pernyataan karakter Allah, bukan penyataan atau pernyataan kemampuan akan manusia. Itu dia. Kita mendasarkan ini kepada kesetiaan Allah, bukan pada kemampuan kita. Amin, saudara. Jadi Dia menjanjikannya adalah setia. Dan itu saudara bisa rasakan, ya, apa yang saudara hadapi, bagaimana Tuhan terus membawa kita sampai ke tempat ini, sampai pada hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi ingat saudara, kita perlu kuat saat ini, terus pegang, jangan lepaskan. Kalau ada di antara saudara yang bahkan mungkin, ya hari ini mungkin hari terakhir saya datang, mungkin saya sudah kecewa, mungkin apapun itu, saudara tetap pegang pengharapan saudara. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu yang menjanjikan adalah setia. Yang berikutnya, pengakuan pengharapan. Saudara bisa lihat tadi, saudara bisa dengar bahwa pengharapan itu diakukan, saudara. Sesuatu yang dikatakan. Perkataan itu sesuatu, ini sebuah perkataan, saudara. Bukan hanya pengharapan. Apa itu pengharapan? Diakukan. Apa yang saudara katakan. Saudara akan melihat bahwa sebagai anggota keluarga Allah, perkataan saudara itu penting. Perkataan saudara itu berpengaruh. Perkataan kita atau pengakuan kita satu sama lain itu penting, saudara. Itu yang perlu kita lihat. Dan dikatakan pengakuan pengharapan sebagai pembangun keluarga rohani. Ini bagian berikutnya. Ya, marilah kita, dikatakan di sana, kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Apa yang kita lakukan itu penting, saudara. Nah, saudara bisa melihat di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Kalau dikatakan membangun, berarti ada kebalikannya, saudara. Berarti bisa meruntuhkan. Kalau dengan perkataan itu membangun, berarti dengan perkataan juga kita akan meruntuhkan satu dengan yang lain. Saudara, penting di sini. Ya, tadi pagi Pastor Yesus sudah sampaikan mengenai gosip, mengenai kekecewaan. Saudara, saya mau kasih tips kepada saudara. Ya, ketika saudara memiliki kecewaan, ketika saudara memiliki masalah satu dengan yang lain, kita perlu arahkan ke atas, saudara. Ke atas, ke Tuhan. Kita berdoa. Ke atas yang kedua, saudara bisa kepada pemimpin rohani saudara. Saudara bisa konsultasi. Satu hal, kapan kita ke samping? Ketika kita menyelesaikannya. Amin, saudara. Jadi tidak pernah ada yang namanya gosip. Tidak pernah adanya kata-kata yang memfitnah. Ketika saudara bergesek satu sama lain, ya, either saudara langsung datangi dan kemudian selesaikan. Tapi biasanya kita berdoa dulu. Tenang dulu, saudara, karena marah. Betul ya, saudara ya. Karena kadang-kadang kesel. Ya, kalau saudara punya masalah dengan saya, tim pastoral, saudara datang. Ya, kita tidak berbicara satu dengan yang lain, tetapi kita berdoa siapapun. Ya, saudara, ketika kita memiliki masalah satu dengan yang lain, kita ke atas. Ke atas kepada Tuhan, ke atas kepada pemimpin rohani. Saudara bisa berkonsultasi, saudara berdoa kepada Tuhan. Dan penyelesaiannya ke samping, 4 mata. Ya, antara saudara dan dia. Mari saudara, kita bangun kebudayaan ini, kebenaran ini. Perkataan saudara itu penting. Saudara yang membangun, saudara juga yang bisa meruntuhkan komunitas ini. Mari kita sama-sama memberikan pengakuan, pengharapan kita satu sama lain. Amin, saudara. Kita saling menasehati, kita saling mendorong. Nanti selanjutnya nih, saudara ya, adalah saling menasehati, kita saling mendorong satu dengan yang lain. Sebab ya, Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Setiap masalah yang tidak selesai-selesai, yang bahkan semakin besar, itu gak keluar dari sini saudara. Jadi perhatikan baik-baik, ketika saudara memiliki masalah dengan seseorang atau satu kumpulan, ya masalah boleh terjadi saudara. Tetapi kalau itu tidak selesai-selesai dan semakin besar, hanya adanya ini, iri hati dan kepentingan diri sendiri. Gak apa-apa kita ngalamin, kita masih yang namanya di daging ini. Ada gak sih kita jealous sama orang? Ada ya saudara ya. Tetapi habis itu, apakah kita kompor-komporin itu? Apakah kita tidak selesaikan? Saudara, kita selesaikan dengan diri kita, dengan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa, tenang. Dan kita perlu selesaikan itu. Karena tidak akan keluar dari sini saudara. Ya, iri hati dan kepentingan diri sendiri. Dan itulah kenapa kita perlunya membangun satu dengan yang lain. Pengakuan pengharapan kita itu penting. Amin saudara. Bagian yang ketiga. Sebagai keluarga rohani, marilah kita saling memperhatikan. Saling menasehati. Ayat 24. Ini adalah wujud, bentuk daripada keluarga rohani saudara. Komunitas yang saling menopang satu dengan yang lain. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata mendorong di sini saudara, ini kata yang kuat. Bukan kata yang ayo kita ini. Enggak, kata yang dipakai di sini ayo sebetulnya. Jadi penulis Ibrani itu betul-betul mendorong. Ya, udah ayo jalan. Udah let's go. Ayo kita jalan. Jangan kita berhenti, jangan kita melambat ya. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita join dalam ministry. Amin saudara. Mari kita melayani bersama di dalam rumah Tuhan. Saudara, saling memperhatikan adalah panggilan untuk peduli secara aktif. Bukan pasif. Ini adalah kepedulian yang disengaja dan proaktif. Makanya setelah ini kalau saudara belum melayani, saudara kita melayani. Di situ kita semakin belajar. Di situ kita akan bertumbuh saudara. Yang nanya bertumbuh itu ketika kita bergerak saudara. Tubuh kita itu perlu bergerak. Tubuh rohani kita, iman kita itu perlu digerakkan. Dengan saudara mulai melayani, saudara akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara, itu akan kelihatan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga rohani ini. Saudara, ini survei Instagram. Ya, ini adalah 5 hal teratas bahwa kita itu saling menasihati itu penting banget. Ya, ini dari Bilangan Research Center tahun 2025 bahwa sama aja saudara. Ya, sekarang Gen Z mengatakan bahwa setelah disurvei berapa persen di sini saudara? Kecil banget. 33% ada komunitas yang hangat dan peduli. Saling menasihati, saling peduli saudara. Dan kalau saya lihat diri saya dulu, sama aja sebetulnya. Di mana-mana setiap orang, mau itu Gen Z, Gen X sama generasi yang baby boomer, semuanya saudara itu butuh kepedulian. Sebetulnya. Saya masih ingat ketika saya join dengan gereja ini. Karena apa? Orang peduli sama saya. Saya merasa diterima. Itu pertamanya saudara. Bukan betul saya bertobat, saya lahir baru di gereja ini. Tapi ketika saya masuk ke gereja ini, di umur saya 15 tahun itu, saya merasakan penerimaan dan kasih dan kepedulian saudara. Itu yang membuat saya sampai saat ini. Itu sesuatu yang natural, sesuatu yang mendasar. Makanya pentingnya kita saling menasehati. Dan saudara, ini berikutnya saya mau munculkan ada tambang di Chile, saudara. Ini peristiwa yang sesuatu yang terjadi tahun 2010. Ya, peristiwa ini adalah para pekerja tambang berjumlah 33 orang terjebak selama 69 hari. Dan mereka ditemukan selamat saudara. Wow, ini menjadi operasi penyelamatan terbesar, sampai 1 miliar orang menonton peristiwa ini. Dan ketika mereka ditemukan, ketika mereka keluar dari tempat itu, satu orang penambang berkata bahwa kami tidak bisa selamat kalau kami hidup sendiri-sendiri. Ternyata selama 69 hari mereka saling bagi tugas saudara. Mereka ada yang menguatkan secara mental,
Ada yang bertugas sebagai pemimpin rohani. Ada yang bagi-bagi tugas selama mereka terjebak. Bagaimana mereka melakukan ini dan itu. Mereka bekerja bersama-sama. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Makanya saling mendorong, saling menasihati, memperhatikan dan peduli itu penting saudara. Amin. Karena kita gak bisa sendiri-sendiri. Dia bilang kami gak akan selamat kalau kami hidup sendiri-sendiri. Dan itu menjadi peristiwa terbesar dalam penyelamatan. Bahkan ada filmnya saudara ya, film The 33. Nah itu sampai dibuat filmnya. Nah saudara, jadi kita bisa melihat bagaimana sampai apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ada 3 kata marilah. Itu begitu penting dan itu dilakukan. Marilah kita menghadap dia dengan iman. Marilah kita berpegang teguh. Marilah kita saling menasihati, saling mendorong. Dan yang keempat seperti yang saya sampaikan di ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini sebuah nasihat saudara bahwa kehadiran saudara sebetulnya itu adalah bentuk kasih saudara kepada Tuhan dan bentuk kasih saudara kepada saudara seiman. Kehadiran saudara itu begitu mempengaruhi. Bayangkan kalau di dalam ruangan ini hanya ada 5 orang. Beda gak dengan sekarang saudara? Pasti beda. Ketika kita bersama-sama, itu membangun atmosfer yang kuat. Itu membangun momentum yang kuat. Itu membangun iman kita. Ketika kita memuji Tuhan bersama-sama. Ketika kita menyembah dia bersama-sama. Saudara, itu membangun gelombang iman yang luar biasa. Di dalam ruangan ini. Dan Tuhan ditinggikan. Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Dan saudara, itu sangat berarti. Katakan kiri kanannya, kamu berarti. Kamu penting, kamu berarti. Haleluya. Ya saudara, jadi penulis Ibrani dengan tegas menyatakan kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, apapun alasannya itu salah saudara. Maksud saya alasan yang salah ya, kalau alasan betul-betul keluarga sakit, apa saudara mengerti maksud saya. Tetapi kalau itu di luar itu masalah pribadi, masalah satu dengan yang lain. Saudara kalau lagi malas justru datang saudara akan terbakar lagi saudara. Itu yang membuat saya juga bisa berdiri di tempat ini. Saudara saya harus datang ke gereja supaya saya dicas juga. Dan ketika kita datang ke tempat ini saya sama-sama men-celebrate, merayakan kemenangan yang daripada Tuhan. Saya bisa merasakan kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu itu datang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saya yang kalah pada waktu itu saya menjadi merasa kuat saudara. Saya dikuatkan mendengar saudara memuji Tuhan dan menyanyi menyembah Tuhan bersama-sama. Bukan saudara aja yang dikuatkan, saya, kami bahkan tim pastoral, kita semua manusia yang sama saudara. Kita dikuatkan mendengar saudara memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudara, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah berikutnya adalah ini 2 gambar saudara. 2 gambar domba. Ya ini gambar pertama saudara. Ya saudara bisa lihat ini bedanya ya digambarkan. Kalau orang hidup sendiri itu kayak domba yang tidak terurus saudara. Tetapi ketika saudara hidup bersama-sama, ada gembala yang merawat saudara. Ada saudara-saudara yang berkata, yang peduli kepada saudara. Saudara bisa bayangkan, mungkin kelihatannya lucu ya. Tetapi ini gimbal nih saudara, kotor. Saudara gak tahu bahwa saudara harus diperlukan ada yang motong. Ya gembala itu seseorang orang yang merawat saudara, yang berkata kepada saudara, ini yang harus dilakukan, ini yang salah, ini yang harus dibuang. Dan saudara lihat kalau domba yang ada di dalam kawanan, ada domba di dalam pengawasan, itu akan bersih, ya teratur, kapan harus dipotong, semuanya bisa menjadi baik. Ya, ini gambarnya dari Pastor Ali nih saudara saya dapat. Kenapa saya tunjukin gini? Kita membangun khotbah ini aja bersama-sama saudara. Saya nggak bisa sendirian. Ya kita perlu satu sama lain. Amin saudara. Ya gambar kedua, ini ada domba yang sedang sendiri di padang rumput yang hijau. Ya situasinya tenang, tetapi sebetulnya situasinya bahaya saudara. Para gembala di Kenya, dia memberitahu bahwa ternyata kematian daripada domba atau kambing yang menyendiri itu bukan karena kehausan dan kelaparan. Itu yang pertama. Artinya sebagian besar bukan karena itu. Saudara tahu kenapa?
karena sebagian besar mati. Domba yang sendiri dan atau kambing itu mereka mati karena tidak ada yang memperingatkan mereka ketika singa mendekati mereka. Ketika predator mendekati mereka. Itu masalahnya. Itu betapa pentingnya kita jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Karena pertemuan ibadah itu penting, iman saudara dibangkitkan. Ya, itu bisa menjadi awal kemurtatan kita kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari pertemuan ibadah. Saya katakan bukan pertemuan ibadahnya sebetulnya, maksudnya ada persekutuannya saudara. Ya, fellowship satu dengan yang lain. Bisa kebaktian minggu, bisa live group, bisa di grup WA, saudara tetap aktif juga ya, saudara respon, saudara lihat dan saudara bisa pelajari. Saudara maksudnya adalah connect dengan satu dengan yang lain di dalam fellowship, di dalam persekutuan bersama-sama. Nah yang berikutnya dari ayat ini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang saudara, tetapi firman Tuhan katakan semakin giat. Katakan sama-sama saya, semakin giat melakukannya saudara. Jadi urgensinya kita bukan semakin turun atau kita sama, tapi kita semakin giat. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Tekanan zaman ini saudara, ini membuat kita tergoda untuk meninggalkan persekutuan. Ini membuat kita menjauhi, ya, ada tekanan untuk pergi menjauh. Tapi marilah kita saling bertolong-tolongan, karena itulah hukum Kristus. Kita saling menguatkan sehingga yang mau pergi, sehingga yang lemah itu dikuatkan. Berikutnya adalah foto 1 year back home saudara. Ya, ini fotonya saya foto lebih rapat lagi sebetulnya saudara. Ini masih belum rapat ini saudara. Ya, tapi lebih rapat lagi kemarin kita pasang wall ya, board ini ya penuh dengan pesan-pesan saudara. Ini adalah mereka yang melihat saudara. Mereka yang menulis itu artinya mereka datang ke kebaktian saudara. Ini suatu nilai di mana kita saling menguatkan. Tulisan-tulisan, harapan-harapan akan jemaat ini, akan tempat ini, akan kita sebagai keluarga rohani. Tulisannya unik-unik saudara. To be forever family and to grow together. Ada yang menulis iman banget nih saudara. Ibadah 3 kali. Pagi, siang, sore dalam nama Yesus. Wow, mantap. Ya, international service, saudara. Tapi yang terakhir, bentuknya pantun. Buah mangga, buah apel. Terus making disciple. Asik. Wow. Amin. Saudara, mari kita terus berdiri bersama-sama sebagai keluarga rohani. Saya undang saudara untuk berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan ambil perjamuan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur apa yang Kau lakukan Tuhan. Membuat kami datang kepada Engkau dengan bebas. Membuat batas-batas yang menghalangi umat-Mu, kami, orang yang berdosa. Engkau tebus Tuhan. Engkau layakkan kami, membuat kami bisa datang kepada Engkau kapanpun Tuhan. Kami bersyukur. Engkau yang menguduskan, Engkau yang membangun kami. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu Tuhan. Penebusan-Mu membuat kami satu. Kami yang berbeda-beda.
Bahkan bagi dunia tidak mungkin disatukan. Tapi bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. You are more than able. Everything is possible di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami ambil perjamuan ini untuk mengingat apa yang Kau lakukan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Kami mau memperingati Tuhan hal ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita makan saudara. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah, yang menyucikan hati kami, yang membersihkan kami dari dosa-dosa, yang melayakkan kami, yang membuat kami satu dengan yang lain. Engkau menerima kami, Engkau menyambut kami, demikian juga kami dapat disambut satu sama lain Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang menyatukan kami. Kami yang jauh sudah menjadi dekat Tuhan, oleh karena penebusan-Mu, oleh karena darah-Mu yang tercurah. Mari kita minum ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami menyatakan keluarga Allah yang hidup. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, biarlah setiap perkataan umat-Mu, perkataan kami satu dengan yang lain, saling membangun Tuhan. Ada perkataan yang saling membangun dan itu terus terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa pada saat ini ada pengampunan satu dengan yang lain Tuhan. Ada pemulihan hubungan satu dengan yang lain Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena darah-Mu kami disatukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Saudara, ini waktunya untuk kita serahkan seluruh kemarahan kita. Kemarahan manusia di firman Tuhan katakan itu tidak sempurna dan itu salah. Karena tidak adil, karena Tuhanlah yang adil. Tuhan yang dapat melihat semua. Serahkan seluruh kemarahan-Mu. Lihat kepada anugerah Yesus Kristus dalam hidupmu. Bahwa anugerahnya terlebih besar di dalam hidupmu. Tuhan sudah mengampuni engkau. Oleh karena itu ampunilah saudaramu. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Ada pemulihan hubungan satu dengan yang lain. Tuhan, aku berdoa saat ini Bapa di dalam nama Yesus. Engkau satukan kami. Terima kasih. Dan juga untuk engkau yang lemah, yang mau mundur saat ini. Aku berkata kepada engkau bahwa anugerah Tuhan cukup. Tuhan, aku berdoa engkau yang menguatkan mereka. Firman ini menghidupkan, membangkitkan iman Tuhan. Untuk mereka yang lemah saat ini Tuhan. Mereka dikuatkan satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.